Pas FM Pati mempersembahkan Ruang Muslimah. Perbincangan aktual seputar keluarga, perempuan, dan generasi dengan Islam sebagai solusi berbagai persoalan kehidupan. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti Pas FM Pati. Selamat pagi mitra Pas yang dirahmati Allah. Jumpa lagi kali ini bersama dengan Amel di program Ruang Muslimah ya. Kerjasama Radio Pas FM Pati dengan JP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah. Di pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber mitra Pas. Ada Ustazah Zumala Laili dari Pondok Pesantren Al-Fahri Hadiwijaya Kajen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mei. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lancar ini perjalanan dari Kajen ke Pati ya? Agak macet. Oke mitra Pas, untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, Anda bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101, teleponnya di 0295 385 877, atau Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Dan tema kita di pagi hari ini adalah etika wanita dalam bersosial media. Nah, ini biasanya karena memang sekarang zamannya semuanya serba canggih dengan sosial media juga beragam. Nah, ini bagaimana etikanya? Monggo Ustazah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Para pendengar Pas FM dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita di Ruang Muslimah yang diadakan setiap Jumat pagi jam 9, bekerja sama dengan JP3M Kabupaten Pati. Kali ini tema yang akan kami bawakan adalah etika wanita dalam bersosial media. Ya, itu tadi tentunya berkaitan dengan hal-hal yang setiap hari kita lakukan. Kita tidak bisa lepas dari sosial media. Setiap hari ini kita sebagai makhluk sosial saling berhubungan satu dengan yang lain. Jadi interaksi dengan orang lain itu memang sudah menjadi dasar kebutuhan dalam diri kita. Dalam menjalankan kehidupan kita tidak terlepas dari berbagai masalah, masalah pribadi, terutama masalah-masalah sosial. Jadi dari bencana-bencana alam, banjir, kemudian berbagai macam penyakit, wabah penyakit dan lain sebagainya itu bisa diatasi. Salah satunya adalah dengan komunikasi sosial dengan cara-cara yang lebih mudah sekarang ini. Jadi perkembangan teknologi yang pesat di bidang komunikasi ini menciptakan beragam inovasi, gagasan, dan serta ide tujuan yang memudahkan kita dalam melakukan proses komunikasi. Semacam contoh, misal kita ada berita kematian, itu sekarang sudah sangat cepat tersebar dalam hitungan detik. Kita sudah mengetahui saudara kita, sanak kita yang meninggal walaupun terpisah jarak yang sangat jauh. Nah, kalau dulu kan hanya sebatas satu desa disiarkan melalui masjid, hanya itu saja, dan kita butuh waktu lama untuk memberitahu sanak kita yang berada di luar kota. Tapi sekarang kita langsung tahu itu betapa perkembangan teknologi ini sudah sangat luar biasa. Dan teknologi yang mutakhir ini yang sedang marak saat ini, jadi mulai terciptanya beragam aplikasi dan smartphone yang kita sendiri bisa jadi gagap mengikutinya. Sampai aplikasi sosial media yang kita ketahui ini itu
lebih banyak dari yang hanya kita ketahui begitu. Jadi yang diciptakan itu lebih banyak dari yang kita ketahui. Itu baru aplikasinya, belum lagi handphonenya, smartphone-nya. Kita bulan ini beli seri terbaru, minggu depan sudah keluar lagi seri terbaru lagi, sehingga bisa dikatakan kepontal-pontal mengikuti fitur-fitur yang keluar yang sangat canggih ini. Media sosial bagi masyarakat ini bukan hanya sebagai pengganti proses komunikasi secara langsung saja, tetapi media sosial ini lebih mempermudah kita baik dari proses informasi maupun sosialisasi. Nah, ini yang segi positif yang bisa kita ambil. Fungsi-fungsinya adalah kita bisa memberikan informasi ke publik luas tentang hal-hal yang berada di luar jangkauan penglihatan kita. Sama seperti tadi, informasi-informasi ini kita bisa lebih cepat terkirim daripada dahulu ya, daripada masa-masa yang dulu. Kemudian kita bisa melakukan seleksi, evaluasi dan interpretasi atas informasi yang diperoleh. Artinya memang kita harus hati-hati. Jadi bisa konfirmasi dulu ini betul apa tidak, itu juga bisa kita konfirmasi secara tidak terus ditelan mentah-mentah ya. Kemudian fungsi lain ya menyampaikan nilai dan warisan sosial budaya kepada masyarakat. Contohnya seperti di Kajen itu ada hall Kajen setiap 10 suro, di Ngemplak ada 10 sapar setiap 10 sapar hallnya. Nah, ini masyarakat lain di luar daerah itu bisa mengetahui melalui sosial media ini apa yang ditampilkan di sosial media ini. Jadi sekarang itu kalau buka Selambu Mbak Mel itu sekarang kan sudah live ya, live streaming. Jadi orang-orang yang tidak bisa hadir bisa mengikuti melalui live streaming. Yang dulu tidak tahu acara di dalam seperti apa karena bejubel ramai, sekarang itu bisa malah lebih jelas melalui live streaming itu tadi. Jadi kita tidak perlu repot-repot jauh mengunjungi rumah teman, mengunjungi rumah saudara, cukup memiliki akun sosial kita bisa tahu kehidupan sehari-hari mereka. Namun ada satu hal yang terkadang kita lupa, bahwa media sosial itu ya segala sesuatu itu termasuk media sosial mempunyai sisi dampak buruk selain dampak positifnya. Jadi ada dampak positif, itu ada dampak negatif yang terkadang kita lupa. Jadi tidak jarang karena media sosial ini muncul, kita jumpai permusuhan, kemudian berita hoak, terus kemudian pembulian atau juga pembunuhan karakter, itu yang sakit tapi tak berdarah ya ini pembunuhan karakter ini. Dan dampak lain yang tentunya sudah dirasakan oleh pengguna sosial media, seperti kalau orang-orang di Korea itu, artis di Korea itu sampai bunuh diri karena pembulian, cyberbullying gitu ya. Jadi itu luar biasa efeknya. Nah, kiat-kiat apa yang perlu kita lakukan ketika bersosial media ini? Nah, ini nanti ya kita jeda dulu Ustazah ya, untuk kiat-kiatnya seperti apa agar kita tidak salah dalam bermedia sosial. Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bertanya juga kami tunggu ya. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live Facebook kami ya, di fanpage Radio Pas FM Pati 2. Kita jeda dulu, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Bu Siti, ada apa Bu? Bu, ini loh, bingung caranya matiin alarm mobil. Aduh, gimana ya? Wih, mobil baru ya Bu? Iya Bu, habis dapat hadiah undian Tamades dari Bank BPR BKK Pati. Hah? Kok bisa Bu? Gimana caranya? Caranya, buka tabungan Tamades dan deposito di BPR BKK Pati. Setoran awal cuma 50.000 untuk Tamades, deposito minimal 1 juta, berhadiah mobil, sepeda motor,
TV, kulkas, Magicom diundi 1 tahun sekali loh Bu. Mau dong Bu. Tapi aman kan Bu? Iya Bu, BPR BKK bank milik pemerintah. Dijamin LPS, administrasi ringan, bunga menarik, ada hadiah langsungnya juga loh. Sudah ya Bu ya, saya jalan dulu. Ayo, nabung di Bank BPR BKK Pati, kantor pusat Jalan Pemuda 296A Pati, telepon 386 030. Hubungi kantor cabang terdekat, Gembong, Duku Seti, Wedari Jaksa, Kayen, Jaken, Jakenan, Pucak Wangi, Winong, Margorejo, Celuak, Margoyoso, Telogowungu, Sukolilo, Juwana, Tambak Romo, Batangan, Gabus, kantor kas TPI Juwana, dan Gunung Wungkal. Bank BPR BKK Pati, banknya pemerintah, aman, dijamin LPS. Dulu setiap kali saya sibuk bekerja, aduh, pusing, kepalaku sakit. Mengganggu sekali. Pusing atau sakit kepala, saya minum Poldan Mix. Saya pernah setiap kali kerjaan menumpuk, stres. Kepalaku migrain. Itu dulu. Waktu terserang migrain, saya selalu minum Poldan Mix. Benar, begitu pula dengan saya. Begitu sakit kepala menyerang, kepalaku sakit sekali. Tapi kini, untuk meringankan sakit kepala dan migrain, saya minum Poldan Mix. Poldan Mix meringankan sakit kepala biasa dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Sakit kepala sebelah akibat migrain bisa, apalagi sakit kepala biasa. Beda sakit kepala, tetap sama obatnya. Poldan Mix. Pol. Poldan Mix, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Laris manis rokok Alhamdulillah, Mbak. Loh Mas, sampean tutulan rokok sing ora ono pita cukaine. Hati-hati Mas, iso kena pasal pidana. Kok iso, Mbak? Rokok kuwi termasuk barang kena cukai, sing kudu diawasi peredarane karo pemerintah. Lah nek ora ono cukaine, termasuk barang ilegal. Waduh, lah aku ki kudu piye? Di story sales ya, Mbak? Lah ya ojo gelem to Mas. Sebagai warga negara yang baik, kudu lapor nek kantor Bea Cukai Kudus. Nomor iki lho tak wenehi 0291 432 355 atau Satpol PP Kabupaten Pati 0295 386 605. Iya, Mbak. Aku lagi ngerti saiki. Suwono, Mbak, informasine. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Pati. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Ruang Muslimah. 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati masih di Ruang Muslimah Mitra Pas, kerjasama Radio Pas FM Pati bersama dengan JP3M, Jam'iyah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah. Dan di pagi hari ini kita masih membahas mengenai etika wanita dalam bersosial media. Nah, dalam bersosial media ini, sosial media ya, ini lebih khususnya ini ada sisi positif dan juga negatif yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah. Nah, ini tadi yang sempat kejeda juga. Bagaimana ini kita yang setiap hari bahkan bangun tidur ini yang dicek juga HP. Ngeceknya sosial media, mau tidur juga sama seperti itu. Kayaknya zaman sekarang kurang afdol kalau belum ngecek dulu gitu Ustazah. Monggo kita lanjutkan lagi. Baik, jadi kiat-kiat yang mesti diperhatikan supaya kita supaya hal positif saja yang bisa kita ambil dalam bersosial media. Yang pertama adalah komunikasi atas dasar kebenaran dan kesabaran. Dalam melakukan aktivitas komunikasi, Islam memandang bahwa komunikasi yang dilakukan harus ada tujuan dan maksud yang baik. Jadi memang menyampaikan berita-berita yang benar saja, sehingga untuk orang itu tidak salah langkah ketika ditiru ya. Jadi kita berdakwah, istilahnya berdakwah itu kan menyampaikan komunikasi ya. Dakwah itu juga untuk saling mengingatkan kebaikan dan saling menasihati dalam kebenaran. Nah, sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian.
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menepati kesabaran. Jadi menyampaikan berita yang benar, informasi yang benar, mengajak pada kebenaran, bukan menyampaikan berita hoax. Jadi banyak sekali kita nyun sewu yang masih gagap dalam bersosial media, ketika mendapat informasi itu hewannya langsung kepengen di share, merasa paling pertama kali dapat berita, dikiranya yang lain itu belum dapat informasi, sehingga ini motivasi untuk meng-share itu luar biasa. Jadi ini saya pertama kali tahu, sehingga padahal belum dicek kebenarannya, belum dicek apakah ini memang dari sumber terpercaya. Jadi itu memang kita harus berhati-hati, sangat berhati-hati. Saya itu Mbak Amel, kalau ada informasi saya pertama kali orang yang langsung ngasih konfirmasi. Jadi link hoax itu langsung saya paling tidak bisa membaca atau melihat orang menyebar berita-berita hoax. Jadi saya kasihan sama orang yang nanti termakan berita terus percaya, kemudian di-share lagi lebih banyak lagi, itu saya kasihan. Jadi sebisa mungkin memerangi hoax ini luar biasa saya. Kalau ada itu Pak greget begitu. Yang kedua, filterisasi dalam menerima informasi, tabayun. Jadi kita harus melakukan check and recheck sebelum berpendapat. Dalam aktivitas komunikasi itu kan tentu ada aktivitas penerimaan dan penyampaian informasi ya. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi komunikasi melalui jaringan internet dalam media sosial, kita sangat mudah menemukan atau menerima informasi tentang apapun tanpa terhalang jarak dan waktu. Kita bisa mencari artikel-artikel terkait hal apapun yang kita butuhkan. Nah, ini kita juga harus hati-hati. Bisa jadi artikel itu artikel yang sembarangan, mereka asal post itu juga bisa, asal bisa bikin itu tadi, asal bisa bikin artikel kemudian di-share. Nah, ini yang menggunakan acuan ini kan juga harus berhati-hati juga. Jadi banyak sekali informasi-informasi yang ya ada yang betul, ada yang salah. Maka kita harus melakukan cek dan recheck itu. Firman Allah begini, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ini perlunya berhati-hati dalam menyampaikan berita dan mencari informasi. Bisa jadi informasi ini salah. Misalkan kita mencari informasi tentang penyakit, terus bagaimana obatnya, ternyata artikel yang di-share itu adalah salah. Nah, ini kan membahayakan tentunya. Ternyata obatnya yang di-share itu salah. Ini bisa jadi malah menimbulkan madarat yang luar biasa. Maka kita perlu hati-hati, dan itu tadi check and recheck. Dari ayat tersebut tadi bisa diambil kesimpulan bahwa apabila telah datang berita dari orang fasik, atau bisa juga berlaku untuk orang umum semuanya, berlaku untuk berita yang datang dari siapa saja, maka kita diharuskan untuk memeriksa dan meneliti lebih dahulu apakah benar ataupun salah. Jadi terkhusus di zaman teknologi ini, berita hoax, fitnah dan ujaran kebencian itu sangat banyak beredar luas di media sosial. Maka tiga hal yang harus dilakukan sebelum menerima dan menyampaikan informasi itu: pertama, divalidasi ya, cek kesahihan, diverifikasi, cek kebenaran, dan juga diklarifikasi, cek kejelasan sumber informasinya. Begitu. Yang selanjutnya, kiat yang selanjutnya adalah menghindari saling mengolok-olok atas perbedaan. Nah, ini biasanya kalau kita tidak seiman, tidak sejalan, itu biasanya memang terjadi
perdebatan, kemudian mengolok-olok, pertengkaran, sehingga saling melaporkan. Ini biasa terjadi. Yang baru saja terjadi kemarin Neng Imas ya dari Lirboyo, ada Eko Kuntadi ya kalau tidak salah, itu dia mengomentari apa yang disampaikan Neng Imas. Ini bisa, padahal dia ilmu yang tidak seberapa mengomentari. Nah ini kan salah. Jadi kalau memang tidak setuju ya bukan seperti itu caranya. Mungkin bisa dengan lebih halus lagi. Jadi kita harus bisa menahan diri terhadap keinginan untuk mengolok-olok dan merendahkan orang lain, mencaci maki atau melakukan tindakan penghinaan yang dapat menumbuhkan kebencian. Nah, apalagi mengingat mereka juga adalah saudara seiman kita. Boleh jadi yang kita olok-olok ini adalah lebih mulia di sisi Tuhan, kan kita tidak tahu ini. Ada ayat yang berbunyi, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ini adalah perbedaan-perbedaan di Indonesia itu terdapat kemajemukan ya, kemajemukan suku, budaya, bangsa, agama, itu semuanya berbeda-beda. Jangan sampai perbedaan agama ini menjadikan perdebatan, terutama di media sosial, sampai orang-orang yang awam notabene ilmu agamanya kurang itu sampai masalah agama sampai sebegitunya harus ikut Islam, harus ikut Kristen, harus dan lain sebagainya. Terus kemudian sesama orang Islam harus begini. Ini kan maksudnya saya saru nggih, janjane saru kalau kita mau mengingat hal tersebut. Jadi memang Allah, dari ayat tersebut Allah menciptakan manusia itu memang diciptakan secara berbeda-beda untuk saling mengenal. Jadi kita harus menanamkan etika yang baik dalam berkomunikasi sehingga tidak saling menyinggung satu sama lain. Termasuk di Indonesia ini yang suku, ras dan agama itu memang sangat banyak sekali, sangat majemuk. Jadi berhati-hati dalam memilih kata dan bahasa sehingga harapannya dapat mendatangkan manfaat bagi sesama begitu. Iya, menarik sekali Mitra Pas. Perbincangan kita di pagi hari ini sudah ada yang bergabung juga. Ada Ibu Ima di Trangkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Nah, ini bagaimana Ustazah caranya untuk menanggapi komentar yang menyakitkan di media sosial? Sudah dibiarkan tapi masih saja komentar di sana yang banyak orang bisa membaca. Nah, ini bagaimana? Ini menarik sekali karena memang tidak hanya kita orang biasa, kadang-kadang public figure juga ya, orang tidak kenal tetapi memberikan komentar-komentar yang pedas yang menyakitkan. Ibu Ima sabar dulu, kita jeda dulu ya. Untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung, yang ingin bertanya juga masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 02953858877, atau Anda bisa juga komentar di live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Dicuni, kok saja lungkrah garang nggih pun tuwa, kidhoke kenceng-kenceng, ngantukan, sing codho niku rak mbok nyai. Lire pripun dicuni? Ha nggih nek pun mboten kena dinggo, rak nggih codho dawane gondek. Wah niku mudah wae pakarti dicuni. Nek kula niku pakarti mboten kula unduh-unduh. Nggih ampun nyeneni ngoten niku wane gondek. Lho niki fakta, jenengan niku mesti gadah penyakit diabetes, kolesterol, lan lemah syahwat. Oh nek manut kula, nggih kudu manut awakne gondek. Karang karo Pendhita Durna neh walat. Munjuk mawon Bio HSA, penyakite langsung ngintar.
Bio HSA jamu tetes migunani kagem gerah kolesterol, diabetes lan lemah syafat. Bio HSA karacik saking kombinasi buah lan sayur dipun proses kanthi bioteknologi modern. Ugi saged dipun konsumsi penandang gerah paru-paru, ginjal, liver, stroke, asam urat, vertigo, komplikasi lan sapanunggalipun. Kanthi konsumsi Bio HSA kasarasan panjenengan tansah kejagi. Bio HSA pikantuk sertifikat halal saking MUI, tuwin kadaftar wonten Badan POM. Panjenengan saged konsultasi sesambetan call center 0857 2882 7700. Apapun penyakitnya, Bio HSA solusinya. Dapatkan Bio HSA di apotek terdekat kota Anda atau di Radio Pas FM Pati, Jalan Raya Pati Kudus KM3, belakang Pengadilan Negeri Pati. Seharga Rp200.000. Jangan salah pilih Bio HSA kemasan botol warna biru. Apakah mesin Anda mengeluarkan lebih banyak asap? Apakah bunyi mesin Anda lebih kasar dan getaran kuat? Apakah konsumsi BBM mesin Anda boros? Segera periksa kendaraan Anda. Memperkenalkan Nano Energizer, sebuah produk revolusioner, teknologi pelapisan dengan nano seramik untuk revitalisasi mesin dengan cara mudah tanpa turun mesin. Penggunaan silinder yang mengalami gesekan terus-menerus menyebabkan suara mesin bising, getaran mesin kasar, konsumsi bahan bakar tinggi. Cukup tambahkan Nano Energizer. Masukkan partikel nano ke dalam ruang oli mesin. Bisa digunakan pada semua jenis mesin roda 2 dan semua jenis mesin kecil seperti genset, lift, dan mesin berbasis minyak lainnya. Nano Energizer bisa digunakan pada semua jenis mesin dengan kapasitas minyak 4-10 liter dan kelipatannya. Cocok untuk kendaraan bensin, diesel, dan gas. Bisa digunakan sebagai aditif untuk steering dan gearbox oil. Dengan Nano Energizer ada kinerja yang sangat baik seperti penghematan bahan bakar hingga 10-15%, meningkatkan daya kendaraan, jarak tempuh yang lebih baik, ramah lingkungan, meningkatkan umur mesin. Nano Energizer, dokternya mesin. Dapatkan Nano Energizer yang asli di Radio Pas FM Pati, belakang Pengadilan Negeri Pati. Telepon 385-877. Harga baru untuk sepeda motor Rp120.000. Mobil bensin dan solar atau all tipe Rp240.000. Order 10, order 5, order 30. Cie, lancar nih usahanya sekarang. Alhamdulillah, setelah aku iklanin di Radio Pas. Kan mending di medsos yang gratis. Betul sih, pengen tahu kenapa aku milih iklan di Radio Pas. Pengguna medsos itu belum tentu mendengarkan radio. Jadi jangkauan pemasaranku akan lebih luas jika iklan di radio. Nah, Radio Pas Pati kan radio yang sudah dikenal wong Pati. Jangkauan siarannya juga luas karena ada radio streamingnya. Gitu, say. Wah, aku juga mau ngiklanin usahaku di Radio Pas FM. Percayakan iklan usaha, produk dan event Anda hanya di Radio Pas FM Pati. Jangkauan siaran lebih luas meliputi Pati, Rembang, sebagian Kudus, Blora, Purwodadi, dan Tuban. Siaran non-stop 24 jam menjangkau dunia melalui siaran streaming di www.pasfmpati.com. Hubungi marketing Pas FM Zainal 085 727 906 556 atau telepon 0295 385 877. Radio satu suara berjuta telinga. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Ruang Muslimah. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di Ruang Muslimah kerjasama Radio Pas FM Pati bersama dengan JP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah. Dan di pagi hari ini kita masih membahas mengenai etika wanita dalam bersosial media bersama dengan narasumber Ustazah Zumala Laili dari Pondok Pesantren Al-Fahri Hadiwijaya Kajen. Untuk Anda mitra Pas yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, masih kami tunggu ya. Anda bisa
bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101 atau bisa telepon di 0295 385 877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live Facebook kami, fanpage ya di Radio Pas FM Pati 2. Sebelum jeda tadi ada Ibu Ima di Trangkil yang bertanya terkait dengan bagaimana caranya untuk menanggapi komentar yang menyakitkan di media sosial. Sudah dibiarkan tapi masih saja komentar, dan komentar di sana kan banyak orang yang membaca, yang melihat. Gini Ustazah, bagaimana? Monggo. Baik, ini terkait dengan tadi kiat selanjutnya, yaitu berkomunikasi dengan cara dan bahasa yang baik serta tersirat nilai-nilai kebaikan. Jadi dalam komunikasi kita harus pintar menggunakan cara dan bahasa yang baik agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Tetapi bagaimana jika ini yang komentar orang lain ya, kalau diri sendiri kita bisa menahan ya, begitu, mencoba untuk tidak berkomentar yang buruk. Tetapi kalau orang lain bagaimana? Kita yang dikomentari ya kita memberi tanggapan positif. Ini perspektif saya ya pribadi. Kita memberikan tanggapan yang positif. Tanggapan positif artinya kita tetap stay positif saja. Jadi bukan terus kemudian ikut amarah, amarah, kemudian membalas dengan perkataan yang buruk juga. Itu jadi kita harus bisa menahan itu, stay positif. Yang kedua, bersikap sopan. Jadi dengan bersikap sopan kita akan tampil elegan di mata orang lain. Maksudnya yang membaca komentar lain, pembaca komentar lain. Artinya kita bisa bersikap elegan dengan sikap sopan itu tadi. Jika sudah bersikap demikian, kita bisa menanggapi positif tadi, tapi masih saja dikomentari negatif, kita ambil langkah 1000, kita cuekin saja. Nyuwun sewu, ini perspektif saya, kita cuekin saja. Maksudnya bagaimana wong tidak bisa diajak apik-apik gitu. Ibaratnya ora iso dijak apik-apik gitu. Kita ambil langkah diam saja. Diam lebih baik daripada kita menanggapi tidak ada kelarnya, atau kita gunakan fasilitas hapus dari media sosial. Biasanya kita punya wewenang untuk menghapus komentar-komentar buruk tentang kita. Jadi tiga hal ini yang menjadi solusi itu tadi buat Ibu Ima. Pangapunten, ini pure perspektif saya. Jika memang hal-hal semacam ini masih kurang ya pripun, karena kita musuh netizen Indonesia itu memang terkenal luar biasa. Nyuwun sewu. Jadi banyak sekali artis-artis yang termakan komentar sehingga emosional, sehingga terus sampai mengajukan ke meja hijau. Ini ya karena memang netizen kita itu jempolnya itu sangat jos sekali. Nah, itu yang tidak kenal, itu artis itu kan tidak kenal ya, apalagi yang ya mestinya sahabat-sahabat kita sendiri yang tahu kehidupan kita itu. Nyinyir itu tidak bisa kita hindari. Jadi sikap nyinyir dari netizen itu memang tidak bisa kita hindari, apalagi nyuwun sewu kalau di media sosial yang kita tampilkan itu adalah rasa bahagia kita aja. Rasa bahagia kita, senang-senang itu yang diketokno, atau pas kita lagi makan, kita lagi kreasi, kita sama keluarga. Nah, ini yang timbul kalau orang hasut itu yang timbul kan rasa iri, sehingga kemudian muncullah komentar-komentar buruk itu tadi. Maka kita sebagai yang dinyinyiri ya memang harus hati-hati sekali lagi. Makanya berhati-hati dalam posting sesuatu di media sosial. Ngoten. Jadi kembali lagi tadi ya, kiat yang selanjutnya, berkomunikasi dengan cara dan bahasa yang baik serta tersirat nilai-nilai kebaikan. Sebagaimana firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah para manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik,
dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat di atas mengandung perintah bahwa hendaklah dalam melakukan komunikasi harus dengan cara yang bijak, dan komunikasi bersifat nasihat yang baik dan santun. Jika kita berkomunikasi dengan orang-orang yang keras hatinya, nah itu tadi orang yang keras hatinya, maka hendaklah berkomunikasi dengan cara debat, tetapi dengan bahasa yang santun, lembut dan mengena di hati orang tersebut, orang yang diajak berkomunikasi. Nah, itu jadi ya ini sudah ada saran dari Quran ya, langsung. Memang kalau ada orang yang keras hatinya ya kita lawan, tetapi tetap dengan bahasa yang santun. Makanya tadi saya bilang kepada Bu Ima bahwa tanggapan kita tetap harus stay positif dan kita harus tetap bersikap elegan itu tadi. Jadi dalam memang menanggapi orang-orang di media sosial ya nggih pripun, karena banyak orang banyak kepala, banyak sifat ngoten. Betul sekali. Terima kasih untuk Ibu Ima yang sudah gabung. Ini semoga bisa lebih tadi ya menerapkan contoh yang sudah Ustazah sampaikan. Semoga tidak ada yang nyinyir lagi di media sosial. Oke, kita lanjutkan lagi Ustazah. Baik. Kemudian tugas kita sebagai seorang muslimah menjadikan media sosial sebagai alat amar ma'ruf nahi mungkar, jadi sarana untuk menebar kebaikan. Kita sebagai muslim diperintahkan untuk menyebarkan pesan kebaikan dan mencegah segala bentuk kemungkaran. Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap insan, namun seringkali disalahgunakan untuk membuat fitnah, opini palsu, dan menebar kebencian yang sering diutarakan melalui media sosial. Maka tugas kita adalah itu tadi, mencegah tersebarnya informasi hoax yang semakin banyak beredar di media sosial dan serta menjaga toleransi dan solidaritas sesama manusia. Yang paling kita perhatikan, yang paling perlu kita perhatikan adalah menjaga rasa malu. Ini yang poin dari semua yang saya sampaikan tadi adalah menjaga rasa malu. Mengamati media sosial yang saat ini ya, yang setiap orang mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter dan lain sebagainya. Saya tidak hafal semua. Saya hanya punya Instagram. Ya. Demi mengejar like dan subscribe, banyak orang yang membuat konten palsu, membuat konten tentang seksual, kemudian podcast yang membahas dengan vulgar suatu aib yang seharusnya ditutupi, tetapi malah diperbincangkan tanpa rasa malu. Muslimah yang mengumbar aurat, kemudian berjoget-joget di media sosial, sehingga perilaku dan lekuk tubuhnya ini dinikmati oleh mereka yang bukan mahram di dunia maya tanpa batas. Kita harus menyadari bahwa betapa pentingnya memupuk rasa malu, sehingga ini mampu mengendalikan kita untuk berbuat hal yang demikian. Jadi kalau kita tahu ada amal jariah, maka kebalikannya ada juga dosa jariah. Ini yang penting untuk kita buat pedoman itu adalah dosa jariah. Ini ada. Dosa jariah itu apa? Dosa yang terus mengalir meskipun pemiliknya sudah meninggal, selama sumbernya itu masih ada. Bisa kita bayangkan kita foto terbuka, contohnya foto terbuka dilihat banyak orang sedunia, siapapun bisa melihat, orang bisa melihat, dan ini dosa mengalir terus selama foto ini belum dihapus sampai meninggal pun. Kalau foto ini masih tersebar, masih dilihat, maka ini tetap mengalir, dosanya masih mengalir. Ini kan mengerikan. Ini yang perlu kita antisipasi, hati-hati dalam bermedia sosial itu di sini yang kita lebih banyak disepelekan. Ini jadi kita cenderung menghelehkan ini loh, karena ini sudah biasa. Ini sudah biasa, jadi seakan-akan posting sesuatu itu ya
enjoy aja begitu. Oke, menarik sekali Mitra Pas. Ini juga sudah ada yang gabung lagi. Ada Ibu Nurul di Margorejo. Beliau ini sering mengupload kegiatan positif, contohnya ketika sedekah, ketika ibadah. Nah, harapannya agar banyak yang ikut juga untuk melakukannya. Tapi banyak yang berkomentar kalau beliau ini ria. Nah, ini bagaimana untuk menanggapinya, Ustazah? Ibu Nurul sabar dulu, kita jeda dulu ya. Untuk Anda juga Mitra Pas yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101 atau bisa telepon di 02953858877 atau bisa komentar di live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Mbak, bingung nih mau beli oleh-oleh khas Pati di mana ya? Yang kemasannya menarik, ada gambar ciri khas kebanggaan Pati, isinya banyak dan harganya itu loh terjangkau. Di kios Kafah Pati saja, Dek. Kios Kafah Pati menyediakan oleh-oleh sedulur Pati dengan kemasan spesial khas Pati yang berisi berbagai produk asli Pati dan UMKM Pati. Bisa untuk hadiah kolega, berbagi dengan keluarga, sambangan santri, menjenguk saudara yang sakit, bingkisan tangan buat pembicara dan lain-lain. Pokoknya, kios Kafah Pati jadi solusi oleh-oleh sedulur Pati, Dek. Selain itu semua, ada apa saja Mbak di kios Kafah Pati? Banyak, Dek. Di kios Kafah Pati juga menyediakan perlengkapan haji dan umroh, bermacam-macam oleh-oleh untuk haji dan umroh seperti air zam-zam, fustuk, coklat, kurma, kismis, mukena, sajadah, sarung, kopiah, dan masih banyak lainnya. Selain lengkap, di sini harganya murah dan berkualitas. Gak cuma itu saja, Dek. Di kios Kafah Pati juga melayani konsultasi gratis tentang problematika keluarga dan bisnis. Lengkap ya? Boleh kasih tahu dong alamatnya di mana? Kios Kafah Pati ada di Kompleks Pertokoan Gedung Haji Pati, tepat di depan rumah sakit yang ada di Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 4 Pati. Wah, kios Kafah Pati memang solusi oleh-oleh sedulur Pati dan juga haji umroh. Telah hadir di Kota Pati, kios Kafah Pati, oleh-oleh sedulur Pati. Kios Kafah Pati menyediakan paket oleh-oleh sedulur Pati dengan berbagai produk Pati dan UMKM Pati dengan kemasan spesial berciri khas kebanggaan Pati. Bisa untuk hadiah kolega, sambangan santri, membesuk saudara sakit, bingkisan tangan untuk pembicara, dan lain-lain. Tersedia juga herbal, kurma, kaligrafi, dan sarana muslim lainnya. Kios Kafah Pati juga melayani konsultasi gratis problematika keluarga dan bisnis. Jadi, sedulur Pati yang saat ini sedang mencari perlengkapan oleh-oleh haji umroh, oleh-oleh khas Pati, lengkap, murah, dan berkualitas, langsung saja datang ke kios Kafah Pati yang ada di Kompleks Pertokoan Gedung Haji Pati, tepat depan Rumah Sakit, Jalan Raya Pati Kudus KM 4 Pati. Telepon 089 541 424 373 dan dapatkan diskon menarik selama bulan Oktober sampai November. Kios Kafah Pati, solusi oleh-oleh sedulur Pati. Guruku, meskipun kami membuatmu marah sepanjang waktu, kami tetap tahu bahwa kesabaranmu tak akan pernah habis. Bimbingan, persahabatan, disiplin, dan cinta semua ada pada satu orang. Dan orang itu adalah guru. Selamat Hari Guru. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Ruang Muslimah. 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, masih di Ruang Muslimah Mitra Pas, kerjasama Radio Pas FM Pati dengan JP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah. Dan di pagi hari ini kita masih membahas mengenai etika wanita dalam bersosial media bersama dengan narasumber Ustazah Zumala Laili. Sebelum jeda tadi sudah ada yang bergabung, ada Ibu Nurul di Margorejo. Nah, ini ketika mengupload hal-hal yang positif tentang ibadah, tentang sedekah, harapannya banyak orang yang ikut juga, yang mencontoh, namun malah dianggap sebagai orang yang suka pamer ya. Nah, ini seperti apa ini Ustazah? Monggo. Baik, jadi menjadikan media sosial untuk
amar ma'ruf nahi mungkar itu tadi adalah memang sudah jalannya, memang harusnya seperti itu. Tetapi kemudian ada orang-orang yang hasud yang kemudian menganggap bahwa itu hanya sebuah riya. Tetapi ini jangan sampai menjadikan kita terhalangi niat kebaikan kita, terus kemudian tidak jadi berbuat baik hanya karena takut dibilang riya. Ini segala sesuatu itu tergantung niatnya. Ini adalah dalil dasar kita berbuat sesuatu. Jadi innamal a'malu binniyat. Tuhan tahu apa yang akan kita lakukan, Tuhan tahu ketulusan hati kita, sampun, itu selesai. Itu yang harus kita pegang. Jadi nyon sewu, ini sekali lagi perspektif saya, masa bodoh orang bilang apa kan begitu. Yang penting niat saya adalah amar ma'ruf. Memang ini adalah untuk menginspirasi orang-orang supaya berbuat baik seperti saya, bersedekah seperti saya. Maka saya harus terus melakukan ini. Ngoten nek cara kula ngoten. Jadi jangan sampai komentar-komentar orang yang hasud ini menyurutkan niat niat kita untuk berbuat baik. Jadi mau melakukan kegiatan amal tiba-tiba nanti takut lah itu paling pencitraan aja. Nah, ini jangan sampai menyurutkan niat kita. Jadi tetap kita dalam itu tadi pegangan yang kita pegang itu tadi innamal a'malu binniyat. Tuhan tahu apa yang akan kita lakukan dan Tuhan tahu ketulusan kita. Maka tetap kita lakukan yang terbaik daripada tidak amal, daripada kita tidak sedekah, daripada kita tidak melakukan apa-apa hanya karena takut dianggap riya. Lah mending kita melakukan apa-apa kan ngoten. Cara gampangane ngoten. Iya, itu tadi untuk Ibu Nurul ya yang ada di Margorejo. Semoga tidak menyurutkan Ibu Nurul untuk tetap share kebaikan, hal-hal yang positif. Nah, karena memang waktu kita terbatas ini Ustazah, monggo kesimpulan di pagi hari ini. Baik, kita sebagai muslim yang cerdas harus mampu memanfaatkan media sosial untuk sesuatu yang bermanfaat. Menyampaikan pesan-pesan positif sebagai upaya antisipasi dampak buruk dari penggunaan media sosial. Paham batasan-batasan yang bisa ditampilkan di media sosial, serta penting untuk mengedepankan adab, norma ataupun rambu-rambu dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Oke, itu tadi Mitra Pals pembahasan kita terkait dengan etika wanita dalam bersosial media. Terima kasih untuk Ustazah yang sudah rawuh di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Anda Mitra Pals yang sudah setia mengikuti program Ruang Muslimah sampai akhir. Dan Amel juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Dan akhir kata informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Dunia Wanita spesial hari ini. Ruang Muslimah dipersembahkan oleh 101 FM Pas Pati. Sampai jumpa.